Satu keluarga muda pindah ke sebuah kompleks apartemen yang tenang dan damai, mengira mereka akan mendapat rumah yang sempurna. Namun, beberapa hari kemudian, hidup mereka berubah menjadi mimpi buruk. Hai guys, apa kabar semua? Semoga kalian baik-baik saja ya, dan diberkahi dengan rezeki yang berlimpah. So, sebelum lanjut ke ceritanya, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan tekan juga loncengnya, supaya kalian tahu setiap saya upload video baru. Michael Burns lahir tanggal 13 Februari 1997 di Provinsi Alberta di Kanada. Dia tumbuh di sana bersama orang tuanya dan adik perempuannya yang tidak hanya dekat dengannya, tetapi juga melihat Michael sebagai panutan. Michael seorang yang periang, energik, dan baik hati, yang secara alami menarik orang kepadanya dan memberi banyak teman. Salah satu hasrat terbesarnya adalah bermain seluncur es. Sejak usia muda, Michael dan orang tuanya sering mengunjungi tempat ice skating setempat, sesuatu yang sangat disukai Michael. Di sekolah, dia bertemu seorang pemuda bernama Cody dan keduanya mulai berkencan. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyadari bahwa mereka ingin menghabiskan sisa hidup mereka bersama. Setelah lulus, mereka mulai merencanakan masa depan mereka sebagai pasangan. Setelah lulus SMA, Michael mendapat pekerjaan di organisasi amal yang mendukung orang penyandang disabilitas. Michael menjadi bersemangat tentang pekerjaan itu dan memutuskan mengejar karir di bidang perawatan kesehatan, sehingga Michael bisa terus membantu orang yang membutuhkan. Pada tahun 2017, Michael mendaftar di perguruan tinggi setempat dan memperoleh gelar keperawatannya. Setelah lulus, Michael kembali kepada pekerjaannya di pusat amal. Tetapi setelah itu, sesuatu yang lain terjadi. Michael mengetahui dirinya hamil. Michael dan Cody sangat gembira. Setelah mendengar kabar bahagia, Cody melamar Michael di tengah arena seluncur es. Pada tahun 2020, mereka menyambut putra mereka Noah dan mulai membangun hidup mereka bersama sebagai keluarga. Cody bekerja di konstruksi pipa, yang berarti Cody terus-menerus melakukan perjalanan di seluruh Kanada. Ini cukup sulit, istrinya dan bayinya yang baru lahir harus ikut pindah bersama Cody atau menghabiskan waktu berminggu-minggu tanpa bertemu Cody. Tetapi pada tahun 2021, Cody mendapat pekerjaan baru yang akhirnya membuat Cody menetap di suatu tempat. Dengan pekerjaan baru Cody, keluarga itu pindah ke sebuah kota kecil bernama Hinton. Itu adalah daerah cukup terpencil. Mereka akhirnya menetap dan menghabiskan banyak waktu bersama. Pada awal bulan September 2021, Michael dan Cody pindah ke apartemen baru mereka di kompleks perumahan di pinggiran kota. Pada saat itu, Michael berusia 24 tahun dan putranya Noah baru berusia 16 bulan. Keluarga itu bahagia dengan rumah baru mereka yang dikelilingi taman alam dan rasa damai. Pada tanggal 16 September 2021, Cody berangkat bekerja seperti biasanya. Sementara Michael tinggal di rumah untuk mengurus bayinya. Shift Cody berakhir pukul 6 sore dan Cody kembali pulang ke rumah dan menantikan untuk menghabiskan malam bersama keluarganya. Tetapi yang mengejutkan, baik Michael maupun Noah tidak ada di rumah. Cody memeriksa setiap kamar yang menghadap ke halaman, tapi tidak ada tanda-tanda dari mereka. Pada awalnya, Cody berpikir mungkin Michael telah membawa Noah untuk berjalan-jalan ke salah satu taman terdekat. Tetapi kemudian Cody melihat sesuatu yang aneh. Kereta dorong putranya ada di dalam apartemen, yang mengakibatkan Michael tidak mungkin pergi jauh.
Kemudian Cody melihat sesuatu yang lebih meresahkan. Di atas meja dapur ada piring dan makanan setengah jadi, seolah-olah Michael sudah mulai menyiapkan makan siang, tetapi tiba-tiba berhenti dan meninggalkan rumah. Cody mulai sangat khawatir dan memutuskan untuk memeriksa taman dan tempat bermain terdekat. Berpikir mungkin Michael dan Noah mungkin ada di sana. Tetapi setelah mencari kemana-mana, Cody tidak bisa menemukan mereka dan Cody kembali pulang. Berharap ada jawaban, Cody mulai menelpon teman dan keluarga. Berpikir mungkin seseorang telah menjemput Michael dan Noah yang menjelaskan mengapa Michael tidak membawa stroller. Tetapi tidak satupun dari mereka yang melihat Michael dan Noah. Cody terus menelpon istrinya, tetapi Michael tidak menjawab teleponnya. Seluruh situasi mulai semakin aneh dan Cody memutuskan sudah saatnya dia menelpon polisi. Pada saat Cody melakukan panggilan telepon, salah satu temannya datang ke kompleks apartemennya untuk membantu. Mereka kemudian bersama mencari di daerah tersebut sebelum polisi tiba, tapi tidak dapat menemukan Michael dan Noah. Sepertinya Michael dan Noah hilang tanpa jejak. Petugas tiba tak lama kemudian dan bergabung dalam pencarian. Mereka memeriksa kompleks apartemen secara menyeluruh, daerah hutan di belakangnya, dan jalan-jalan di dekatnya. Mereka juga mulai pergi dari pintu ke pintu untuk menanyai warga dengan harapan menemukan petunjuk di mana keberadaan Michael dan Noah. Tak lama, usaha mereka terbayar. Seorang tetangga yang adalah seorang pria mengatakan dia melihat seorang wanita yang tampak seperti Michael berlari menjauh dari kompleks menuju jalan pada hari itu. Wanita itu tidak berteriak atau meminta bantuan dan putranya tidak bersamanya. Polisi memutuskan mengikuti petunjuk ini dan meminta manajer kompleks untuk memberikan akses ke rekaman CCTV. Polisi meninjau rekaman itu selama berjam-jam tetapi tidak dapat menemukan tanda-tanda Michael. Tetapi kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi sekitar siang hari. Tetangga yang sama yang mengaku telah melihat Michael tertangkap di kamera CCTV. Dia membawa 2 kantong sampah besar keluar dari gedung. Polisi langsung pergi ke tempat pembuangan sampah untuk memeriksa isi kantong-kantong sampah itu. Ketika polisi membuka salah satu kantong sampah, polisi menemukan pemandangan mengerikan. Di dalamnya adalah tubuh Noah bersama dengan barang-barang milik Michael, termasuk ponselnya. Penemuan ini segera merubah arah penyelidikan. Detektif tahu mereka harus melanjutkan kasus ini dengan hati-hati karena keberadaan Michael masih belum diketahui. Polisi menduga tetangga itu terlibat langsung dalam kejahatan dan polisi memutuskan untuk menggeledah rumahnya. Tetapi ada masalah, pria itu tinggal tepat di sebelah apartemen Michael, di mana Cody dan anggota keluarga lainnya sedang menunggu. Untuk menghindari resiko ini, polisi meminta Cody dan anggota keluarganya untuk sementara waktu meninggalkan apartemen mereka dan menjelaskan petugas perlu melakukan pemeriksaan. Yang tidak diberitahu polisi pada Cody adalah bahwa jasad putranya baru saja ditemukan, hanya beberapa meter jauhnya. Begitu Cody pergi, polisi langsung menuju apartemen tetangga, meminta izin untuk menggeledah unit tersebut, dan pria itu dengan sukarela setuju. Ketika penyelidik menuju ke kamar mandi, penyelidik menemukan Michael. Tubuh Michael tergeletak di bak mandi dalam keadaan polos sama sekali. Setelah penemuan yang memilukan ini, si tetangga, yaitu Robert Major, berusia 53 tahun, segera ditangkap.
Sekarang detektif harus menyatukan apa yang terjadi di dalam apartemen itu sambil menunggu pemeriksa medis untuk menentukan penyebab kematian. Polisi menyelidiki latar belakang Robert dan apa yang ditemukan detektif benar-benar mengejutkan. Robert memiliki catatan kriminal yang panjang, mencakup beberapa dekade. Robert telah didakwa lebih dari 24 kali, sebagian besar untuk pelanggaran seksual. Tetapi meskipun penangkapannya yang berulang kali, Robert hanya menjalani hukuman penjara yang singkat. Selama masa tahanannya, Robert dievaluasi oleh banyak psikiater dan Robert secara terbuka mengakui pada mereka bahwa Robert benar-benar menikmati melakukan tindakannya dan menikmati kejahatannya. Dengan banyak evaluasi para ahli yang tercatat, pihak berwenang tahu pasti bahwa Robert kemungkinan besar akan mengulangi lagi kejahatannya. Tetapi alih-alih menahan Robert di balik jeruji besi, setelah banyak kejahatannya, malah Robert dibebaskan pada tahun 2016. Satu-satunya tindakan yang diambil polisi adalah mengeluarkan peringatan yang menginformasikan masyarakat tentang Robert dan ancaman yang ditimbulkannya. Mengerikan juga ketika Michael dan Cody pindah rumah dan mereka tidak tahu tetangganya adalah pelaku pelanggaran seksual. Pasti bila Cody dan Michael tahu, mereka tidak akan pindah ke apartemen yang bersebelahan dengan pelaku pelanggaran seksual berulang kali. Robert yang juga diminta mendaftar di database pelanggar khusus, Robert dilarang di dekat anak-anak, wanita, sekolah, atau taman bermain. Robert dilarang meninggalkan kotanya yang terletak 304 km dari kota Hinton. Dan dia diperintahkan menemui perwakilan polisi secara teratur. Tetapi pembatasan ini dengan cepat menjadi tidak relevan. Hukum di Kanada pada dasarnya menyingkirkan individu dari daftar pelanggar seksual dan mencabut pembatasan mereka jika mereka telah melewati masa setahun tanpa melakukan kejahatan. Karena itu, Robert hilang dari radar penegak hukum beberapa tahun sebelum tragedi itu. Kemudian Robert pindah ke kota Hinton dan dia menetap di kompleks perumahan yang dipenuhi keluarga dan anak-anak. Tidak satupun polisi setempat yang menyadari sejarah kriminal Robert. Manajer kompleks apartemen tidak memiliki cara untuk melakukan akses ke dalam informasi ini, apalagi untuk penghuni apartemen. Para ahli medis segera melaporkan pemeriksaan pada jasad-jasad tersebut. Sementara Robert, setelah penangkapannya, segera memberi pengakuan yang mengejutkan. Penyelidik berhasil mengumpulkan bukti tambahan dan pernyataan saksi untuk menyusun gambaran lengkap apa yang terjadi pada hari hilangnya Michael dan Noah. Pagi itu, Michael dan Noah berjalan-jalan di taman terdekat. Ketika mereka kembali ke rumah, manajer gedung mendekati Michael untuk membahas masalah. Masalahnya adalah Cody yang bekerja di jalur pipa sering pulang dengan sepatu boot dan pakaiannya yang tertutup tanah yang menimbulkan jejak berlumpur sampai ke pintu apartemennya. Manajer meminta Michael untuk mengatasi situasi tersebut dan Michael berjanji untuk segera membersihkannya. Setelah percakapan mereka, Michael kembali ke dalam rumah, menidurkan Noah, dan menyiapkan makan siang. Sekitar waktu ini, Michael juga menelpon seorang teman. Temannya ini kemudian ingat mendengar ketukan di pintu Michael selama percakapan mereka, diikuti oleh suara seorang laki-laki. Laki-laki itu menawarkan untuk membersihkan lorong, tetapi teman Michael tidak dapat mendengar sisa percakapan itu. Tak lama setelah itu, Michael kembali ke dapur menyelesaikan panggilan teleponnya
dan mengirim pesan pada seorang anggota keluarga sekitar jam 2 siang. Dari saat itulah, satu pertanyaan penting tetap tidak terjawab bagi para penyelidik, yaitu bagaimana Michael bisa berakhir di apartemen Robert. Robert sendiri menolak untuk menjelaskan momen khusus ini. Polisi berspekulasi mungkin Robert membujuk Michael ke sana dengan kepura-puraan. Mungkin dengan melanjutkan pembicaraan tentang membersihkan lorong, atau Robert meminta bantuan Michael untuk sesuatu yang lain. Entah bagaimana caranya, Michael berakhir di apartemen Robert. Dan dari sinilah pengakuan Robert dimulai. Segera setelah Michael berjalan masuk melalui pintu, Robert menyerangnya dan mencoba menekan lehernya. Tetapi dalam 10 menit, Michael berjuang melepaskan diri dan berhasil. Pada akhirnya, Robert berhasil menghabisi Michael. Dan kemudian Robert menarik tubuh Michael ke bak mandi sebelum Robert pergi ke apartemen Michael, di mana dia membawa Noah dan juga mengakhiri hidupnya. Setelah melakukan tindakan kejam dan mengerikan ini, Robert menempatkan tubuh Noah bersama pakaian dan barang-barang Michael ke dalam kantong sampah dan membuangnya ke dalam tempat sampah di luar gedung. Sepertinya Robert tidak punya rencana lebih jauh karena tubuh Michael hanya ditinggalkan di kamar mandi. Meskipun Robert mencoba menyesatkan penyelidik dengan mengklaim bahwa Michael telah melarikan diri dari kompleks itu. Mungkin Robert berpikir polisi tidak akan berpikir untuk mencarinya ke dalam apartemen Robert. Dan apa yang menjadi motifnya masih belum jelas. Rincian kasus ini termasuk cerita lengkap pengakuan Robert tidak pernah dipublikasikan sepenuhnya. Penyelidik hanya membagikan sedikit informasi kepada media sehingga menimbulkan spekulasi. Alasan pembunuhan Michael relatif jelas. Tidak hanya Robert merasa puas karena menimbulkan kerugian, tetapi Robert menghabisinya dengan niat kepuasan. Namun mengapa Noah dihabisi masih membingungkan. Penyelidik berpendapat Robert menghabisi Noah karena takut Noah dapat mengidentifikasikannya. Teori lain adalah bahwa Noah terbangun dan mulai menangis yang mungkin membuat Robert takut berpikir kebisingan mungkin akan menarik perhatian tetangga. Motif utama Robert menjadi sangat jelas melalui banyak percakapannya dengan psikiater, hanya untuk mengambil kesenangan dalam menyakiti orang lain. Perlu dicatat bahkan di penjara tidak menghentikan Robert. Robert menyerang salah satu teman satu selnya yang menyebabkan tuduhan tambahan. Berita kasus ini menyebar ke seluruh negeri. Banyak yang merasa ngeri tidak hanya oleh kebrutalan kejahatan itu, tetapi juga dengan fakta bahwa seorang pria berbahaya seperti Robert dibiarkan hidup dengan bebas. Kemarahan masyarakat semakin kuat ketika rincian tentang apa yang terjadi terungkap selama persidangan. Kemudian Robert secara terbuka mengakui kepada psikiater bahwa dia menikmati melakukan kejahatan tersebut, dan pihak berwenang setuju bahwa Robert akan melakukannya lagi. Sistem di Kanada bekerja sangat berbeda dengan di Amerika Serikat. Di Kanada, hanya petugas penegak hukum yang dapat mengakses daftar predator pelanggar seks itu, bukan masyarakat umum. Hal ini membuat masyarakat Kanada marah karena undang-undang lebih melindungi privasi predator, tetapi gagal melindungi Michael dan Noah. Keluarga itu pindah ke kompleks apartemen itu
hanya 15 hari sebelum tragedi, hanya untuk menjadi korban dari seorang pria yang tinggal tepat di sebelah apartemen mereka. Ketidakadilan yang menghancurkan ini mendorong Cody dan seluruh keluarga berjuang untuk perubahan. Mereka terlibat aktif dalam merancang undang-undang baru. Tujuan utama dari rancangan undang-undang ini adalah untuk memastikan bahwa pelanggar berulang akan dipantau di sepanjang hidup mereka, tidak hanya untuk periode singkat setelah mereka dibebaskan. Rancangan undang-undang ini juga mengusulkan untuk menciptakan sebuah daftar umum dari para pelanggar ini, sehingga siapapun dapat dengan mudah memeriksa apakah seseorang dengan masa lalu kriminal tinggal di daerah mereka. Robert tidak menyangkal kesalahannya, sehingga sidang berjalan dengan sangat cepat. Sebelum dijatuhi hukumannya, pernyataan terakhir Robert mengejutkan semua orang. Robert secara terbuka mengakui bahwa dia harus tetap di penjara selama sisa hidupnya karena Robert sendiri juga takut dengan apa yang mungkin dia lakukan jika dia bebas lagi. Pada saat yang sama, Robert masih melihat dirinya sebagai orang baik, terlepas dari semua yang dia lakukan. Pada akhirnya, Robert dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tetapi, dia masih akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat dalam 25 tahun. Jika dia hidup selama itu, maka Robert akan berusia 78 tahun dan tidak ada jaminan Robert tidak akan menjadi ancaman bagi orang lain. Bagi Cody dan keluarganya, meskipun dengan perjuangan bertahun-tahun, rancangan undang-undang tersebut masih belum disahkan, masih belum jelas apakah akan pernah disahkan. Berikan pendapat kalian mengenai kasus ini ya guys. Pikiran seorang predator, pikiran sakit, kalau tidak menyakiti orang lain, dia tidak akan merasa puas. Tetapi walaupun demikian, kita tinggal di negara yang memiliki agama. Penganut agama yang baik pasti tidak akan mempunyai pikiran jahat seperti itu. Sampai di sini dulu ceritanya ya guys. Buang jauh-jauh cerita kekerasan yang ada di dalamnya. Dan kita tahu tidak semua orang itu baik dan harus hati-hati kepada siapapun. Berikan subscribe dan like-nya, tekan loncengnya untuk cerita yang lain.